Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi informatika kelas IT 301. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan rangkaian traffic light menggunakan D flip-flop. Oke, traffic light. Rangkaian traffic light merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk mengatur lalu lintas kendaraan di persimpangan jalan. Rangkaian ini umumnya menggunakan D flip-flop untuk mengatur urutan penyalaan lampu. Dalam presentasi ini akan kita bahas cara membuat rangkaian traffic light menggunakan D flip-flop. Rangkaian yang akan dibuat adalah rangkaian traffic light sederhana dengan 3 lampu, yaitu lampu merah, lampu kuning, dan juga lampu hijau. Untuk rancangan itu sendiri, rancangan traffic light sederhana dengan 3 lampu dapat dirancang menggunakan 2 buah D flip-flop. Rangkaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lampu merah dihubungkan dengan output Q1 dari D flip-flop 1. Lalu lampu kuning dihubungkan dengan output Q2 dari D flip-flop 1. Dan yang ketiga, itu lampu hijau dihubungkan dengan output Q1 dari D flip-flop 2. Oke, untuk bentuk rangkaiannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Di sini ada 2 buah D flip-flop ya. Terus ini ada 3 lampu juga. Nanti kita akan coba membuatnya. Lalu simulasi. Rangkaian traffic light yang saya simulasikan ini menggunakan simulasi online, yaitu sirkuit verse. Berikut adalah simulasi cara kerja rangkaian traffic light dengan 3 lampu. Yang pertama, pada awal mula output Q1 dan Q2 dari D flip-flop di flip-flop 1 sama-sama bernilai 0 ya, masih bernilai 0. Oleh karena itu lampu merah dan kuning menyala karena untuk persiapan masuk ke lampu hijaunya. Lalu pada saat clock berubah dari 0 ke 1, output Q1 dari di flip-flop 1 berubah menjadi 1. Oleh karena itu, lampu merah mati dan lampu kuning menyala. Itu nanti proses setelah si lampu hijau selesai. Lalu yang ketiga, pada saat clock berubah dari 1 ke 0, output Q2 dari di flip-flop 1 berubah menjadi 1. Oleh karena itu, lampu kuning mati dan lampu hijau menyala. Oke. Dan yang terakhir ini adalah proses terus berulang secara periodik. Lalu ide pengembangan rangkaian traffic light dengan 3 lampu dapat dikembangkan lebih aplikatif dan bisa diintegrasikan dengan Internet of Things dengan cara berikut. Yang pertama, menambahkan sensor. Yang kedua, menggunakan komunikasi wireless. Yang ketiga, itu merangkai sensor, menggunakan rangkaian sensor. Yang keempat, itu menggunakan rangkaian nirkabel. Yang pertama, tadi menambahkan sensor. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi lalu lintas, seperti jumlah kendaraan yang melintas atau tingkat kemacetan. Dari data sensor dapat digunakan untuk mengontrol urutan penyalaan lampu secara otomatis. Jadi nanti lampunya ini akan secara otomatis menghidupkan. Kalau biasanya itu kan menggunakan waktu, mungkin ini nanti akan dicoba menggunakan sensor, makin banyak kendaraan yang melintas, nanti dia akan semakin didulukan. Seperti itu mungkin. Lalu menggunakan komunikasi wireless. Nah, komunikasi wireless dapat digunakan untuk menghubungkan rangkaian traffic light dengan sistem lain seperti pusat kontrol lalu lintas atau sistem parkir. Data dari
rangkaian traffic light dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas secara terpusat atau untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan. Lalu, rangkaian traffic light menggunakan rangkaian traffic light dengan sensor. Nah, menggunakan rangkaian traffic light dengan sensor dapat dirancang dengan menambahkan sensor lalu lintas, seperti sensor inframerah atau sensor LDR. Data dari sensor lalu lintas dapat digunakan untuk mengontrol urutan penyalaan lampu secara otomatis. Dan yang terakhir, rangkaian traffic light nirkabel. Rangkaian traffic light nirkabel dapat dirancang dengan menggunakan komunikasi wireless seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Data dari rangkaian traffic light dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas secara terpusat atau untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba membuat rangkaian traffic light menggunakan simulator online. Di sini saya sudah siapkan simulator online-nya. Jadi mungkin kita langsung saja. Tadi kita butuh yang pertama adalah si ininya. Di sini nah ini kita ambil. Kita langsung ini di flip-flopnya. Tadi kita butuh 2 ya di flip-flop. 2 di flip-flop di sini. Lalu kita juga butuh lampunya. Mungkin kita pakai yang ini aja ya. Lampu. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita butuh juga kita butuh gate-nya juga. Di sini kita butuh N ya. N-nya kita taruh di sini aja di tengah. Oke. Untuk selanjutnya rangkaian yang pertama itu si ini dulu ya. Ini kita sambungkan ke merah. Oke, setelah kita sambungkan ke merah ini, terus kita yang ini oke. Terus untuk yang ininya kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke merah ya. Oke. Terus ini kita coba ini. Kita tadi butuh yang ini, kita taruh di sini ya. Oke, cukup. Yang ini kita masukkan di sini. Terus untuk yang ini kita masukkan di sini. Oke, cukup ya. Yang ini kita taruh di mana? Ini kita kalau nggak salah di kuning. Kita coba di kuning ya. Ini kita taruh di kuning. Terus yang ini kita taruh di hijau. Karena dia buat sudah. Kita ganti dulu red, benar. Ini kita ganti yellow. Terus yang ini kita ganti
green. Terus ini belum berfungsi karena dia masih 00 ya. Kalau dia ini kita belum masukkan si inputnya. Nah, untuk inputnya ini kita menggunakan ini ya, clocknya. Dari sini kita masukin di sini. Wah, ini belum nempel. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk ini kan terlalu cepat jedanya, mungkin kita buat jadi 800 biar dia ada jeda sedikit ya dari si ini. Oke, ini pembuatan dari si rangkaian itu sendiri. Terus kita bisa lihat lagi di sini. Nah, simulasinya tadi di sini ya. Untuk simulasinya rangkaian traffic light yang pertama awal mula output Q1 dan Q2 dari di flip-flop 1 sama-sama bernilai 0. Oleh karena itu, lampu merah dan kuning itu menyala bersamaan di sini. Nah, ini dia nyala bersamaan ini. Nah, pas dia mau masuk ke hijau, dia menyala bersamaan. Tapi pas waktu udah ganti hijaunya selesai, dia akan menjadi satu di sini. Terus pada saat clock berubah dari 0 ke 1, output Q1 dari di plop 1 berubah menjadi 1. Ya. Oleh karena itu, lampu merah mati dan lampu kuning menyala. Pas dia 1, tuh dia menyala dia. Ya. Terus lanjut ke sini. Ya. Pas waktu udah beres ini, dia menyala, baru dia masuk sini. Pas dia posisi di sini 1. Kalau dia 0, ini hijau yang merah yang akan menyala. Tapi pada saat dia 1, si kuning yang akan menyala. Ya. Lalu yang ketiga, pada saat clock berubah dari 1 ke 0, ya, clock berubah dari 1 ke 0, output Q2 dari di flip-flop 1 berubah menjadi 1. Oleh karena itu, lampu kuning mati dan lampu hijau menyala. Pas dia 1 terus hilang ini di sini. Terus dia lampu hijau nanti akan hidup. Seperti itu. Dan proses ini terus berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang karena di sini posisinya hanya ini. Nanti mungkin akan yang pertama ini tadi menambahkan sensor. Jadi sensor itu ini kan masih secara otomatis hidup mati gitu aja sesuai dengan waktu yang kita ini buat. Nah, mungkin kalau kita tambahkan sensor nantinya jadi si sensor itu akan masuk ke dalam si clock ini sendiri dan akan mengatur untuk laju dari si hidupnya hidupnya si lampu itu sendiri. Terus komunikasi wireless tadi yaitu tadi untuk mengontrol ya. Nah, di sini untuk kontrol lintas. Data juga dari rangkaian traffic light dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas terpusat atau untuk memberikan informasi kepada penyalahgunaan. Kalau untuk sekarang ini sudah mulai ya dia wireless ini, jadi dia kayak jenis menyampaikan informasi, kan sudah mulai tuh banyak yang kalau di jalan lampu merah segala macam itu sudah mulai ada yang namanya menggunakan wireless, informasi-informasi tambahan diberikan seperti sabuk pengaman dan lain sebagainya untuk hati-hati kendara itu.
Lalu rangkaian traffic light dengan sensor. Nah, mungkin rangkaian ini nanti sudah sudah diaturnya langsung dibuatnya dengan sensor itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.